Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di podcast obrolan santai antara sahabat Fatayat berkolaborasi dengan Ibu Muslimat kita dengan tema sahur simple dengan niat tetap puasa. Dan kita sudah berkedatangan tamu yang tentunya tidak asing lagi, ibu kita, ibu yang selalu aktif dan selalu menginspirasi kita semuanya. Dia adalah guru kita juga, dia adalah ketua muslimat, beliau adalah Ibu Siti Juwariah. Dengan Ibu Siti Juwariah, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tentunya bagi para sahabat semua yang kerja di perantauan, tentunya apalagi di Taiwan ini menghadapi bulan Ramadan, tentunya dengan muslim yang minoritas untuk menyiapkan menu-menu buka puasa, tentunya juga menu-menu dengan sahurnya, tentunya juga kesusahan mencari bekal yang menu yang halal ataupun yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin dari izin dari majikan juga, mungkin yang tidak mengizinkan untuk keluar mencari bekalnya juga mungkin. Dan ini kita akan obrol santai dengan tema yang santai, menu simple dengan niat tetap puasa. Kita akan mengambil tema yang sesingkat mungkin berdasarkan pengalaman ataupun yang kita alami sehari-hari. Dan narasumber kita adalah Ibu Siti Juwariah. Mungkin kita tidak akan berpanjang lebar mau membahas masalah ini. Kita langsung berkenalan dengan beliau. Mungkin bisa sedikit diperkenalkan Ibu Muslimat kegiatannya di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kegiatan tentunya sebagai PMI juga organisasi kita ya. Di PCI Muslimat NU Ranting Kaohsiung ini. Nah, seperti hari ini juga nih bagi-bagi takjil ya Muslimat ya. Iya. Dan ini yang ditanyakan terlebih dahulu untuk apa? Kita ngobrol santai kita mengenai menu sahur yang simple tapi tetap niat tetap puasa. Dan mungkin berdasarkan pengalaman dari Ibu selama kerja di Taiwan, menu apa yang simple yang bisa menguatkan tetap menjalani ibadah di bulan Ramadan ini? Baik, ini memang resikonya kita sebagai PMI, apalagi ada di negara non muslim ya. Sebagian besar karena non muslim kita ini menyiapkan menu makanan, menjalankan ibadah bulan Ramadan 1 bulan penuh yang bertentangan di saat majikan tidur. Kita harus menunaikan ibadah yaitu makan sahur untuk ngalap berkah atau dapat berkahnya di saat waktu sahur. Nah, selain waktu sahur itu mendapatkan cari berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya bangun makan sahur itu untuk menguatkan aktivitas kita sehari-hari. Benar enggak, Mbak Ningsih ya? Ya, untuk menguatkan kita aktivitas sehari-hari bahwa di depan majikan kita sebagai umat muslim yang 1 hari penuh tidak makan, tidak minum, tentunya ada efek ya, yang orang pasti bilang takut majikan kita ini kita nggak bisa kerja. Karena kita letih, karena kita lemes, atau kita bahkan gini, awas jangan puasa nanti mati. Ya, ini ketakutan mereka. Tapi kita harus bisa menghadapinya dengan baik ya. Ya, kita menyampaikan ke majikan bahwa kita ini umat muslim memang diwajibkan ya. Kalau saya belum bisa bahasa nih, pakai bahasa Tarsani menyampaikan ke beliau dengan baik-baik ya. Walaupun bahasanya pakai mimik dan tangan seperti seolah-olah mempraktekannya gitu, bahwa kita tidak boleh makan setelah matahari terbit dan boleh makan baru setelah matahari terbenam, gitu aja garis besarnya mereka insya Allah sudah tahu ya. Dan siapkan menunya, menu yang praktis. Ya, dan betul. Tentu yang menu yang praktis itu kan menu yang digemari gen-gen kita, generasi Z-nya. Dia tuh pinginnya menu yang praktis, yang simple, yang sekiranya bisa dimakan sambil tiduran atau apa. Dan menu-menu tersebut mungkin
bisa jadi pilihan. Jadi yang menu-menu yang simple yang seperti apa, apalagi yang Gen Z itu kebanyakan dari mereka itu menunya mie dan telur. Nah itu gimana menurut Ibu mensikapi, atau mungkin pendapat lain dari Ibu, gemes nggak lihat seperti ini generasi Z itu yang mengambil menu seperti itu? Gemes lah, sampai bahasanya Indomie seleraku. Itu ya. Di sini sebenarnya makan itu nggak asal kenyang, Mbak Ningsih. Betul? Makan itu nggak asal kenyang. Kita itu harus memperhatikan gizi kita yang masuk dalam tubuh kita, agar kita itu sebagai PMI tetap bisa bekerja tapi ibadah tidak ditinggalkan. Ya kan? Nah, menunya bagaimana nih biar sahur kita itu ya nggak senikmat yang tentu saja di rumah sendiri, tapi praktis disediakan dan kita tetap sehat. Kita itu misalnya nih mempersiapkan yang utama hangat-hangatnya minum susu. Otomatis itu kita bisa menyediakan jauh-jauh hari kan, kita pakai mungkin susu bubuk, susu yang dikai, atau juga itu bisa menyediakan buah-buahan nih. Buah-buahan itu jauh dari kolesterol dan sebagainya, ya kan. Jadi kenapa kok tidak boleh mie instan? Nah, ini mie instan itu memang praktis dimasak, hangat, enak sekali dimakan, tapi itu kesehatan gizinya kurang. Juga itu kan ada zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Satu bulan penuh. Zat pengawetnya juga. Itu gitu zat kimia itu ya tadi zat pengawet itu tadi yang masuk ke dalam tubuh kita, walaupun sedikit-sedikit, lama-lama kan takutnya jadi bukit, ya kan. Nah, ini solusinya, minum susu korma. Korma ini bisa disimpan dengan jarak yang lama. Kita makan 3 butir korma, 7 korma bisa menjadi penangkal perut ketika lapar di siang hari. Dan juga bisa disediakan nih, kalau buah-buahan takutnya asam tuh, tomat, buah yang lain susah dicari, apel. Nah, ini apel ini juga mudah kan di sini ya. Apel mudah, juga pisang. Pisang ini jadi solusi ya. Jadi bisa menjadi penguat tanpa kita harus goreng-goreng dulu. Ini resiko kita ini yang orang Indonesia nih, hobinya goreng pisang. Udah mateng aja masih digoreng itu. Nah, itu tradisi kita. Itu kemungkinan bagi yang mereka yang bisa keluar ke pasar atau apa, bagi ibu-ibu. Nah, ini untuk menu praktis itu bagi Gen Z itu kan kadang itu mereka datang ke sini belum tahu jalan, belum bisa bicara, dan nanti kita itu susah mau mencari yang halal atau gimana. Nah, itu kan solusinya mereka kan makanya dia tuh kebanyakan memilih mie instan, karena mie instan bisa disimpan lama dan sewaktu-waktu dia bisa masak. Nah, untuk menu-menu yang seperti itu makanya mereka kenapa memilih mie atau ini. Nah, mungkin dari Ibu tadi kan telah menjabarkan masalah solusinya. Jadi menu ya bisa buah atau apa untuk mereka, untuk masukan buat mereka, walaupun kita terkendala bicaranya. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Tarsan ya, bahasa Tarsan. Jadi untuk mencapai kesepakatan dari majikan. Nah, itu dari sahabat-sahabat itu juga merupakan tip praktis dari ibu-ibu kita dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Nah, tentunya Ibu juga apakah mengharuskan untuk sahur ini, apakah harus menu yang mewah, yang harus lengkap gizinya, harus lengkap vitaminnya, atau gimana? Ibu dalam menjalani seperti di perantauan, kerja di apalagi kerja di non muslim ya, apalagi kita di sini merawat orang yang sakit, tentunya kegiatannya juga full kegiatan. Nah, untuk makan sahur ini apakah harus menyediakan yang menu lengkap seperti itu? Mungkin. Tidak juga ya, tapi walaupun sedikit itu ada gizi yang masuk di tubuh kita. Contohnya nih telur. Telur ini ada protein ya, protein hewani yang masuk ke tubuh kita. Ini menjadi penguat juga ya, di mana tubuh kita banyak membutuhkan protein. Nah, untuk kita bekerja menjaga pasien, dan juga susu, atau yakin itu kalau majikan menyediakan untuk kita, walaupun kita nggak harus ke 7-Eleven nih kan, nggak tahu nih, masih baru, ngomongnya juga susah mau makan apa. Susu dan juga telur ini biasa kan sama majikan disediakan, dan juga tidak membiarkan ini majikan, pastilah kalau pagi dikasih roti ya kan. Nah, roti itu bisa solusi untuk makan sahur. Nah, itu berarti roti dari majikan
bisa disimpan. Bisa disimpan. Untuk makan Rotinya minta yang sahur. tawar saja ya. Ah. Jadi biar nggak ada isi Mm. rohnya atau dagingnya yang kita tidak tahu dari mana nih. Di sini kita yang kerja di sini kan tidak hanya menjaga pasien, ada juga mereka yang kerja di pabrik. Benar. Nah, ada juga yang mereka yang sekolah. Nah, Iya, di benar pabrik sekali. itu kan mereka mungkin kalau ada yang menyediakan pentang kan pasti tidak bisa kita Milih-pilih. makan. Nah, Ini kita ya. bisa makan dengan malam hari. Nah, gimana ngabuburitnya mereka di sahabat-sahabat yang kerja di pabrik, ngabuburitnya yang tidak harus kita harus nyari menu untuk buka puasa, tapi mereka itu ngabuburitnya menunggu waktu untuk pulang kerja. Nah, untuk menyemangati mereka, gimana tip-tip yang bisa Ibu sampaikan buat sahabat-sahabat kita yang kerja di pabrik ataupun yang kerja sahabat-sahabat pelajar. Ya mungkin kalau kita yang di rumah kita ada semua tersedia. Nah, semua tersedia. Tapi bagi mereka yang menunggu waktu buka puasanya, ngabuburitnya itu mereka menunggu waktu untuk pulang kerja. Nah, mungkin Ibu punya tip atau solusi yang bisa disampaikan? Iya, untuk sahabat-sahabat PMI yang ada di pabrik, kerja pabrik dan juga pelajar nih, solusinya mereka kan bisa keluar rumah. Tentunya bisa menyiapkan, bisa beli makanan yang halal tentunya ya kan, mempersiapkan. Dah bisa dibawa nih sebelum pulang ke rumah. Contohnya nih orang Taiwan, ini yang baik, segi baiknya ini sering saya ikutin, bawa air minum dari rumah. Jadi sewaktu terdengar azan maghrib, sebelum kita mendapatkan apapun, bisa tuh bawa korma 3 biji nggak berat ya, 7 biji nggak berat ya, dikasih plastik, dikasih kantong plastik ke tas kita atau saku kita, dan air minum. Cukuplah dulu untuk penangkal dahaga dan menangkal perut sementara sebelum kita sampai ke rumah kita masing-masing, seperti itu. Nah, bagus itu ya tipnya dari Ibu kita sahur ndak terlalu harus mewah, tapi yang penting bisa mencukupi kebutuhan tubuh kita. Jadi untuk gizinya juga tidak harus mewah, yang penting kita ada nutrisi yang masuk untuk menguatkan ibadah kita. Nah, mungkin ada tip praktis lainnya yang kita menghadapi, misalnya Ibu yang ada di sini mungkin dari pengalaman pribadi yang mungkin pernah dialami waktu kita menghadapi bulan Ramadan. Nah, untuk menghadapi bulan Ramadan ini mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa ditularkan ke kita agar kita tetap sehat, tetap kuat, tetap niat puasa walaupun kegiatan kita tentunya tidak berhenti ya, tetap full kegiatannya. Di samping jaga pasien, kita juga nanti ngantar pasien ke rumah sakit atau gimana. Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan ke kita semuanya. Baik, ini terutama nih yang belum bisa bahasa baru datang, belum bisa keluar rumah, ya kan? Apalagi jauh nih dari kota, ada di pedesaan. Pernah ini pengalaman terjadi pada diri saya sendiri nih. Waktu itu saya baru datang, sudah datanglah bulan suci Ramadan. Nah, pingin sekali kita ini tetap beribadah, ya, walaupun tidak senikmat di Indonesia. Kita jauh dari keluarga, belum bisa ngomong dalam bahasa seperti tadi. Bahasa Tarsan pun saya sampaikan. Asal kita itu punya tindak tanduk yang adab kita baik, sopan, cara berbicara menyampaikan ke majikan, pastilah majikan akan tahu. Walaupun ya itu tadi, saya nggak bisa menentukan waktunya, bagaimana ketika saya nggak boleh makan. Garis besarnya aja, ambil ketika matahari terbit, kita sudah tidak diperbolehkan makan dan minum, dan nanti boleh makan dan minumnya setelah matahari terbenam. Itu saja mereka sudah ngerti. Mungkin pernahkah Ibu kesulitan menyiapkan buka puasa yang halal selama di sini?
Untuk yang awal-awal tentunya sulit bagi kita ya, Mm-mm. karena kita apalagi tradisi kita itu tadi Indonesia tuh banyak goreng-goreng dan Mm-mm. sebagainya, ini banyak berminyak. Mm-mm. Tapi setelah saya merasakan bahwa hidup bersama majikan itu kita ambil segi positifnya, Mm-mm. makan tidak asal kenyang, Mm-mm. makan tidak asal perutnya terisi aja, Mm-mm. tapi kita harus memperhatikan gizi. Mm-mm. Seperti tadi buah-buahan di sini tidak mahal. Mm-mm. Dan majikan itu selalu mengkonsumsi buah-buahan. Mhm, Kita mhm. bisa menyisihkan daripada buah-buah tersebut seperti pisang dan Mhm. apel, ini yang paling mudah kita ambil untuk Mhm. kesehatan kita ya. Dan juga bisa beli yogurt ya, minta itu biasanya majikan juga menyediakan. Nah, bahwa, itu salah satu menu sehatnya betul, kita yogurt makan di samping yogurt, di samping susu, dia bisa telur, itu udah bagus nutrisi banget ya juga menurut saya. untuk metabolisme juga bagus itu untuk yogurtnya. Seperti itu, Mbak Ningsih. Mm-mm. Ya. Itulah tip-tipnya dari ibu kita dalam menyiapkan menu halal. Jadi menu halal itu tidak harus kita Yang mencari mewah, daging yang mewah, iya, enggak. harus Makanya kita daging. harus bisa nyari buah, bisa nyari yogurt ataupun jus-jus yang ada di sekarang kita sudah tersebar banyak sekali ya toko-toko Dan toko-toko itu ya. sekarang halal semua ya. sudah tersedia. Masya Allah, betul Mbak Ningsih. Mungkin waktu zamannya ibu datang tidak seramai sekarang yang menyediakan makanan halal ya. Betul, apalagi datangnya di pedesaan tuh. Belum bisa ngomong, datangnya di pedesaan. Sulit sekali untuk berkomunikasi, sulit lagi untuk membeli makanan halal itu. Mungkin ada keberkahan yang bisa disampaikan di bulan Ramadan ini, menikmati makan sahur dan buka puasa di negeri perantauan, apalagi di negeri Taiwan, mungkin ada nilai spiritual yang bisa disampaikan ataupun motivasi yang bisa disampaikan untuk sahabat dan juga ibu-ibu semuanya. Baik, untuk sahabat-sahabat PM ini, terutama kita yang ada di negeri Formosa, kegiatan yang menumpuk, negara yang non-muslim, bagaimana cari solusi yang terbaik, apalagi ibadah kita di bulan suci Ramadan ini 1 bulan penuh kewajiban kita untuk menjalankan puasa. Untuk teman-teman, rasa syukur ada di buminya Allah, dimanapun kita berada, tentunya kita punya rasa syukur yang besar kepada Allah. Kita tidak harus mencari-cari yang mewah-mewah. Cukuplah makanan yang bisa mengisi nutrisi tubuh kita ini untuk tetap bisa fit, bisa bekerja menjaga pasien, dan itu pasti dimaklumi oleh para majikan kita karena mereka juga tahu menjaga kesehatan untuk pekerjanya. Kalau kita fit, kita sehat, tentu majikan juga tahu pekerjaan kita akan lebih baik dalam menjaga orang tua mereka ya, bagi yang PMI sebagai penjaga lansia seperti itu. Mungkin ibu juga bisa menginspirasi buat sahabat atau ibu-ibu yang ada di Taiwan yang belum pernah mengerti majelis-majelis yang ada di sini. Itu banyak juga yang mengedepankan Islam dari Indonesia. Itu kan sudah banyak majelis ya, seperti Muslimat, seperti Fatayat, PCI itu PCI juga. Mungkin ibu bisa menginspirasi buat mereka, mengajak mereka untuk bergabung dengan kita. Melalui apa sih mereka bisa bergabung dengan kita? Nah, mungkin ibu ada solusi buat mereka, atau hanya bisa menggunakan HP aja, atau harus libur untuk menghadiri kajian-kajian yang ada di PCI atau Muslimat yang dilaksanakan Muslimat ataupun Fatayat. Mungkin ibu bisa menginspirasi bagi sahabat-sahabat PMI ataupun ibu-ibu yang kerja di Taiwan, nah mungkin belum bergabung dengan majelis-majelis ilmu seperti kita, seperti Muslimat ataupun Fatayat. Baik, untuk teman-teman yang belum mengerti tentang organisasi ya, cuma asal kerja saja. Padahal di sini kalau kita gabung dengan organisasi baik on air maupun darat, bisa libur, alhamdulillah bisa bergabung nih dengan PCI. Contoh garis besarnya nih, kita sekarang ada di PCI Ranting Kaohsiung ya, yang di dalamnya ada banom-banom, diantaranya Muslimat dan Fatayat. Nah, ibu-ibu Muslimat nih tadi ada berbagi takjil ya, mau berbagi takjil dan juga cara mengikutinya agar Muslimat ini bisa mencerdaskan anak bangsa melalui on-air tanpa harus keluar rumah. Kita itu membagikan ilmu-ilmunya, masuk ke Muslimat ya, organisasi kita.
di on air, kita menyambungkan dengan via LAN, ya. Di situ kita akan banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Dan itu bisa menghibur hati kita juga yang sering kesepian ya, jauh dari keluarga tercinta. Kita bertemu dengan orang-orang teman-teman kita nih yang solehah, ya, Masya Allah, mereka pasti saling memotivasi, bahkan memberikan dukungan. Yang sudah lama bisa membagikan rezekinya kepada kita, membantu jalan-jalan keluar yang kita belum ngerti. Ini saya mendapatkan ujian seperti ini, solusinya bagaimana sih? Dengan masuk organisasi Mbak Ningsih, banyak sekali yang kita dapatkan, ya. Nah, itu tadi, pokoknya besarnya rasa syukur kita, jangan pernah merasa sendiri di negeri orang. Nah, itu yang biasanya mungkin dialami dari sahabat-sahabat atau ibu-ibu yang baru datang ke sini. Nah, mereka di negara yang minoritas, mungkin dari kendala bahasa, dia belum bahasa, aduh saya tuh harus kemana, sementara ke orang Indo saya tuh gak pernah ketemu. Nah, betul. Ini kan sekarang juga ada muslimat, ada fatayat, mungkin ada bisa dibagikan berapa sih nomor telepon yang bisa dihubungi mereka untuk bisa bergabung ke muslimat, untuk bisa bergabung ke fatayat. Nah, untuk bergabung ke muslimat itu kira-kira itu harus apa, dibedakan umur atau siapapun boleh masuk gitu, Bu? Nah, untuk muslimat tentu ada batasannya. Kalau misalnya dari 45 tahun ke bawah, silahkan nih gabung dengan sahabat Fatayat. Tapi yang sudah 45 tahun ke atas, silahkan memasuki bergabung dengan ibu muslimat. Dan kebetulan di sini siapa kita muslimat ya, PCI Muslimat NU Ranting Kaohsiung. Dan yang sedang mewawancarai saya ini perwakilan dari Fatayat ya. Iya, Masya Allah. Nah, kan di sini kan di Taiwan kan luas tempatnya. Betul. Nah, ini kan kebetulan di sini ada muslimat Kaohsiung. Nah, gimana kalau saya seandainya ada di Taipei, ada di Changhua, ada di ini, apakah dari mereka sudah ada rantingnya, Bu? Alhamdulillah sudah ya. Alhamdulillah, yang pertama ada ranting itu memang di Kaohsiung ya, muslimat ranting Kaohsiung. Nah, terus disusul dengan yang lainnya seperti di Taichung, Changhua, sekarang ada Taipei, bahkan ada di Cilung. Iya, itu. Nah, kalau sementara kita membicarakan masalah muslimat yang ada di ranting Kaohsiung. Nah, ini meliputi wilayah mana saja yang bisa bergabung ke sini, Bu? Tentu saja untuk wilayah Kaohsiung ya, yang di sekitar Kaohsiung. Tapi tidak memungkinkan juga yang ikut di on air. Andaikan mereka ada temen nih yang dekat, biasanya kan sama-sama satu majikan atau dekat saudara gitu ya. Di sana belum punya temen yang dekat tapi punya saudara di Kaohsiung, walaupun rumahnya di Taipei, boleh nih gabung di on airnya bersama kita. Tetapi kalau untuk daratnya tentunya lebih dekat ke Taipei seperti, tapi jangan sampai enggak sama sekali. Gitu. Kalau misalnya saya rumahnya di daerah Tainan atau Bintung, gimana saya bisa bergabung ke muslimat Kaohsiung? Apa boleh saya bergabung ke situ, Sangat Bu? boleh, Mbak Ningsih ya. Kalau di Tainan itu memang belum ada PCI. Jadi kita masuknya di sini tentunya di Kaohsiung yang terdekat dengan mereka ya. Bintung dan Tainan. Itu masuknya di PCI Ranting Kaohsiung atau muslimat ya, di Ranting Kaohsiung, seperti itu. Itulah tadi ya obrolan kita dengan ibu muslimat kita, ibu-ibu yang selalu aktif dan menginspirasi juga guru kita semuanya. Dan obrolan mengenai sahur praktis namun niat tetap puasa itu tidak harus mewah. Dan tidak harus lengkap gizi seimbangnya, dan ngabuburit kita tidak harus menunggu mencari menu-menu yang halal ataupun menu-menu yang istimewa buat kita buka puasa, apalagi kita yang kerja di pabrik yang hanya dekat dengan dapur nih, yang tidak waktu harus pulang dulu. Nah, harus pulang kerja dulu, harus menyiapkan sendiri. Dan kalau di Indo mungkin banyak yang jual takjil gini kan banyak. Kan di sini kita susah untuk mencari takjil, dan ngabuburitnya kita kan tadi menunggu waktu pulang kerja. Jadi inspirasi yang disampaikan dari ibu tadi, obrolan kita itu menginspirasi sekali dari sahabat juga ibu-ibunya dalam menjalankan ibadah
di bulan Bulan suci Ramadan. Ramadan. Dan Jadi, juga tadi ya. Ibu juga menyampaikan untuk bagi sahabat-sahabat atau ibu-ibu yang ingin bergabung di majelis ilmu ini bisa menghubungi, nanti nomor teleponnya bisa nanti dibagikan. Nah, Benar itulah. sekali, Mbak Ningsih. Mm-mm. Iya, semoga teman-teman PM ini nggak ada takut lagi untuk menjalankan ibadah ya. Ibadah tetap jalan lancar dan tetap bekerja. Sukses untuk dunianya, sukses juga untuk akhiratnya. Dan mari kita semuanya menjadi contoh bagi teman-teman yang baru datang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? Siap bergabung bersama PCI Ranting Kausyong dan banom-banomnya seperti Muslimat dan Fatayat. Mari bersama bergerak, tetap mensukseskan dunia kita dan akhirat kita. Sukses semuanya. Allahumma amin dan berkah. Nah, itulah obrolan kita dengan ibu kita yang menginspirasi. Intinya kita jangan takut untuk mengungkapkan maksud dan tujuan kita di negeri yang non-muslim ini. Jadi kita ingin apa, kita terus terang saja kepada majikan atau kepada saudara untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Kita terus terang saja bahwa kita itu dalam menjalani ibadah puasa itu harus memang makannya kita dibedakan, apalagi waktunya. Benar dan sekali. Makanan yang kita pilih pun juga berbeda. Mungkin kita harus memilih menu-menu yang dihalalkan oleh agama kita. Betul, Mbak Ningsih. Ya. Nah, itulah obrolan kita. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya dari sahabat atau ibu-ibu dalam kami menyampaikan obrolan kita atau podcast kita. Mungkin ada obrolan kita yang kurang berkenan di hati semuanya, kita mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan terima kasih juga atas waktu yang disisihkan dari Ibu Muslimat untuk menghadiri podcast kita pada siang hari ini. Dan semoga sukses ya, Mbak Ningsih. Mungkin dari sahabat-sahabat atau ibu-ibu bisa menunggu podcast kita selanjutnya. Dan mungkin ada tema-tema yang akan diangkat. Mungkin dari sahabat-sahabat atau ibu-ibu menginginkan tema apa, bisa komen saja di podcastnya kita. Dan kita akan mengangkat tema-tema yang mungkin disukai atau mungkin yang perlu diangkat di bulan Ramadan ini, bisa dikomenkan ke kita akan bisa, semoga kita bisa merealisasikan. Akhirul kata, baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.